Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaporkan telah menangani 76 kasus korupsi sepanjang tahun 2024. Meskipun jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi, Kajati NTT-Z Tadung Allo mengungkapkan bahwa pihaknya masih merasa belum puas dengan pencapaian tersebut. Periode bulan Januari-Desember, Bidang Tindak Pidana Khusus telah berhasil melakukan penyelidikan sebanyak 70 perkara korupsi, penyidikan sebanyak 67 perkara, penuntutan sebanyak 76 perkara dan berhasil melakukan eksekusi badan, denda maupun uang pengganti sebanyak 49 perkara. Tipitsus juga berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara sejumlah Rp11.682.111.588,88 serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang atau benda berharga milik tersangka maupun terdakwa berupa 10 bidang tanah seluas 17.663 meter kubik, 2 unit mobil, 3 unit sepeda motor, dan 13 unit handphone dari para tersangka. Ia menambahkan bahwa jumlah kasus yang diungkap tidak hanya mencerminkan kinerja institusi, tetapi juga menyoroti masih masifnya praktik korupsi di berbagai sektor. Lanjut Z Tadung Allo, penahanan kasus korupsi di zaman kepemimpinannya tidak hanya berorientasi pada memenjarakan orang atau mengejar banyaknya jumlah tersangka yang dipenjarakan tapi mengutamakan proses penyelidikan yang berkualitas tidak asal-asalan. Pembangunan yang dilakukan, media dan masyarakat bisa melihat beberapa proyek pembangunan baru berusia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun sudah rusak. Bangunan, jalan, irigasi, coba. Dan itu harus kita tidak lanjut, karena itulah yang menyebabkan anggaran boros. Apakah itu korupsi bisa terjadi? Tapi bisa terjadi pemborosan. Ia mengungkapkan bahwa, dengan hasil penanganan perkara ini sesungguhnya belum puas. Ia mengaku baru 6 bulan mengabdi di NTT sehingga penanganan dan upaya pencegahan belum menunjukkan tren positif. Sesungguhnya saya belum puas melihat kinerja teman-teman ini, pribadi saya. Karena baru 6 perkara yang berhasil kami bawa ke pengadilan di seluruh NTT. Baru 76. Saya belum puas. Kasih saya waktu lebih lama di sini, kita berantas korupsi sama-sama. Kita akan lebih masif memberantas korupsi karena apa? Korupsi tinggi, tapi juga kesejahteraan masyarakat menurun. Kita tidak ingin NTT dicap masyarakat miskin di Indonesia. Angka stunting yang tinggi, semua itu langsung atau tidak langsung dampak langsung dari korupsi. Kata Z Allo, penanganan korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain itu harus didukung dengan anggaran yang banyak, namun komitmen pemberantasan ini banyak anggaran yang dipangkas. Berbagai upaya pencegahan pun terus dilakukan mulai dari lembaga-lembaga pendidikan karena korupsi harus diamputasi agar tidak ada lagi regenerasi. Jauh lebih baik kalau mereka insaf. Ia juga menjelaskan bahwa setiap kasus korupsi yang dibawa ke pemimpinan pengadilan tidak saja tersangkanya, namun harus ada pula harta kekayaan yang disita untuk menggantikan kerugian keuangan negara. Jika tidak, maka negara mengalami kerugian double.